Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat merasakan nikmatnya, indahnya iman. Tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah membawa umat manusia menuju Islam dan jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ialah bulan suci, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang mulia, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Ramadan disebut juga bulan paling utama atau afdal as-suhur, karena salah satunya terdapat malam Lailatul Qadar, ialah malam ketetapan atau kepastian tentang qadar atau ukuran rezeki manusia. Pada malam itulah Allah menetapkan dan menentukan nasib seseorang. Adanya malam Lailatul Qadar ini sebagaimana firman Allah yang tertuang pada Al-Quran surah Al-Qadar dari ayat 2 hingga 5 yang bunyinya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi shahr, tanazjalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi, dengan adanya surah Al-Qadar tersebut dapat dipastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti adanya dan tentu nyata adanya. Mengapa malaikat turun dari tempat yang mulia, yaitu dari surga ke bumi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada arti ayat keempat dari surah Al-Qadar tersebut? Hal itu dikarenakan ada hamba Allah yang sangat mulia, yang Allah istimewakan pada malam itu, yaitu hamba-hamba Allah yang menghabiskan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan beriktikaf, dengan ibadah-ibadah lainnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang waktu datangnya malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana hadis Nabi yang mengisyaratkan, ialah terjadi pada 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang bunyinya, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min ramadhana, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intailah malam qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, di malam Lailatul Qadar selain ibadah kita dinilai lebih baik dari 1000 bulan, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dengan niat bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap Allah, sungguh diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap Allah, diampuni pula lah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh, dengan perbanyak ibadah kepada Allah, serta mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Apabila kita bersungguh-sungguh
memohon pada Allah, insya Allah dosa kita yang telah kita perbuat pada masa lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun doa pada Lailatul Qadar itu sendiri hendaknya kita baca, sebab ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mana ia bertanya pada Rasulullah tentang doa apa yang harus dibaca pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha pemaaf dan pemurah dan menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Jadi, wahai saudara-saudara yang beriman, maka dari itu hendaklah saudara-saudara, marilah kita meriahkan momentum Ramadan ini dengan perbanyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak munajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalipun kita sia-siakan momentum Ramadan kali ini dengan hal-hal yang sia-sia, maka kita lakukanlah sebaliknya, yaitu dengan berfastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, serta berusahalah kita beribadah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun khilaf dalam penyampaian kali ini. Sesungguhnya kesalahan itu dari manusia itu sendiri, sedangkan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.